Ya, kembali lagi ini saya akan mencoba untuk membuat beberapa video ya tentang menggambar huruf. Bagaimana cara saya menggambar huruf. Kalau dalam istilah tipografi itu kalau font yang memang diolah di aplikasi digital dan dia memang sifatnya banyak dibuat di di aplikasi, itu biasanya kita sebutnya drawing ya, menggambar. Jadi font itu huruf-hurufnya satu persatu itu dibuat di aplikasi digital sesuai dengan memang sketch atau drawing yang kita buat sebelumnya. Tapi kalau misalnya bisa dibuat langsung juga nggak masalah gitu. Cuman memang kalau untuk awal memang lebih baik dibuat tulisan tangan dulu, dibuat sketsnya dulu, dan baru setelah itu diaplikasikan di aplikasi desain seperti Illustrator atau aplikasi pembuatan font langsung, misalnya FontLab atau aplikasi-aplikasi yang lain ya. Nah, saya mau mencoba untuk menjelaskan bagaimana sih cara saya membuat font dari membuat huruf ya, menggambar huruf dari huruf A sampai huruf Z, baik di lowercase maupun di uppercase. Nah, yang paling pertama ini saya mencoba untuk membuat huruf A lowercase ya. Karena memang kalau buat saya mungkin beda-beda tiap orang ya, artinya tiap desainer punya pendekatan yang berbeda-beda gitu. Kalau saya pribadi memang saya lebih suka untuk mencari karakter si font ini di huruf A. Jadi huruf A itu menurut saya memang huruf yang lengkap fitur tipografinya. Artinya di satu huruf ini ada macam-macam isinya. Ada stem tuh ini stroke yang lurus ini sebutannya stem. Lalu ada curve juga, ada bentuk curve. Lalu ada terminalnya, dan juga ada tail ya atau buntutnya. Kalau memang ada bagian ujung stroke yang seperti ini namanya tail ya, buntut. Lalu stroke kontrasnya juga terlihat di sini. Stroke kontras tuh antara stroke yang atas dengan yang stroke yang bawah gitu. Jadi fiturnya lengkap di satu huruf ini gitu. Jadi kalau misalnya si huruf A ini udah dibuat, pengembangannya jadi lebih mudah gitu. Jadi kita bisa melihat si karakter seluruhan huruf itu bisa dilihat disimpulkan di satu huruf ini, di huruf A. Dan dari sini bisa dikembangkan lagi gitu. Walaupun memang nanti mungkin bisa jadi ada perubahan ya ketika perjalanan. Misalnya ketika kita buat huruf A, lalu kita buat huruf selanjutnya misalnya huruf O, mungkin kita bisa akan ada perubahan-perubahan di mana sepertinya curve-nya lebih bagus dibuat berbeda nih gitu. Tapi memang untuk jadi sebuah konsep dasar menurut saya paling enak itu ditentukan di awal tuh di huruf A lowercase ini ya. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan singkat aja ya. Jadi huruf A yang akan dibuat pertama, yang dibuat itu adalah huruf A double story ya. Artinya ada dua tingkat, dua counter ya. Ada counter yang close counter, ada yang open counter. Ada juga huruf A yang variasinya nggak seperti ini. Ada juga huruf A yang single story. Jadi dia cuma ada stem dan satu curve besar ya. Nah, kalau di sini saya membuat huruf A double story ya. Nah, struktur huruf A itu pada umumnya itu seperti ini ya, yang bisa saya rangkum ya. Mungkin ada lagi gitu, cuman memang yang umum tuh seperti ini strukturnya. Yang pertama itu yang kita lihat di sini. Jadi ada dua stroke ya, dua goresan besar ya. Goresan yang pertama itu seperti ini, sebelah sini yang seperti ini ya, dan satu lagi yang bowl-nya yang dia sirkular ya. Jadi
dua stroke besar. Jadi ketika kita membuat huruf itu lebih mudah bagi saya juga memang dibuat bagian-bagian, ada part-partnya. Nah, part ini lebih baik memang dibuat berdasarkan memang dari bentuk struktur hurufnya yang yang berdasarkan dari si tulisan tangan ini. Jadi memang stroke atau arah stroke ini memang dasarnya itu dibuat berdasarkan dari tulisan tangan ya. Jadi ketika membuat huruf A itu memang strukturnya seperti ini, ada garis pertama seperti ini, lalu ada sirkular seperti itu. Nah, nanti ketika kita aplikasikan di font editor juga seperti itu. Jadi nanti ketika membuat di font editor, kita membuatnya dijadikan bagian-bagian gitu. Seperti ini ya. Ini yang umum seperti ini ya. Kalau kebanyakan struktur huruf seperti ini, mungkin bedanya ada sedikit-sedikit bedanya. Misalnya di bagian sini dia lebih lebih dinamis. Ada yang mungkin stroke yang bagian tengah ini dia agak ke bawah. Dan ada juga yang memang tidak ada spurnya ya, tidak ada tailnya. Dan ini bentuk ini juga bisa bisa keluar, ada yang bisa menutup ke dalam gitu. Biasanya tapi secara umum memang strukturnya seperti ini. Ada juga yang model seperti ini. Nah, ini seperti huruf A ini kebanyakan ditemukan di huruf serif ya. Jadi ada tailnya, ada stroke N-nya atau ujung stroke yang sebelah sini itu naik ke atas, lalu di ujung sini ada serifnya ya. Ada serif gitu. Dan ada juga yang model seperti ini, cuman memang jarang ya. Dia berangkat dari style unsial ya. Jadi memang si stemnya itu miring gitu. Stemnya miring dan curve-nya, bowl-nya itu menutup seperti itu gitu. Jadi strukturnya kebanyakan font huruf A itu memang mengambil dari struktur-struktur yang sederhana seperti ini gitu. Nah, ini saya sudah membuat sketsa berdasarkan dari struktur huruf yang memang dibuat untuk style serif ya. Jadi saya ambil yang dari tengah ini, lalu saya kembangkan menjadi sketsa sebelum nanti saya aplikasikan ke aplikasi digital untuk dibuat langsung di aplikasi digital. Saya membuat fontnya itu di FontLab 8 sekarang ya. Ya, ini langsung aja ya, saya ambil dari, kalau ini saya sketsnya dibuat di Photoshop ya. Kita ambil aja langsung, kita drag ke FontLab. Nah, ini di FontLab saya sudah ngebuka panel huruf untuk membuat huruf A, saya taruh aja di sini untuk dijadikan referensi ya. Jadi kita akan membuat huruf A dari sketsa yang sudah dibuat ini. Jadi konsepnya memang huruf A ini saya buat stylenya memang serif ya, serif yang modern, jadi memang tidak terlalu kontras karakternya. Memang si serifnya itu lebih lebih kaku ya, dia lebih tebal serifnya, dan kontrasnya medium kontras, tidak terlalu kontras ya. Dan ada tailnya, dan ya seperti ini fitur tipografinya yang kita lihat tuh seperti ini gitu. Nah, langsung aja ya kita buat. Di sini saya sudah membuat dari nol ya. Jadi kita buka si panel font ini dari benar-benar dari kosong gitu, dari nol. Nah, ini kita akan buat, saya akan membuat menggunakan ini aja deh. Di sini saya akan membuat menggunakan pen tool ya. Di sini ada pen. Nah, kita buat aja langsung. Perhatikan ini ya, X height-nya di sini, kita akan membuatnya huruf A itu di sini ya. Kita buat bagian yang seperti yang tadi disampaikan, kita buat bagian per bagian ya. Jadi saya buat bagian satu dulu. Kita buat bagian yang ini dulu. Nanti di sini akan ada tambahan, lalu kita buat si bowl-nya. Reverse ya, seperti ini. Lalu kita seleksi bagian-bagian yang memang harus curve ya. Ini saya seleksi nodes-nya untuk membuat ini jadi curve. Kita klik kanan, smooth.
Nah, dari sini kita tinggal rapihkan lagi si notesnya. Ini kita luruskan ya. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan di huruf A ini memang stemnya itu berapa ya, tergantung memang apakah si master yang kita buat ini kita mau buat di style apa, apakah di style yang bold atau regular gitu. Kalau saya biasanya di awal tuh memang membuatnya dari regular ya, jadi biasanya nih ketika membuat font family saya buat di style regular dulu, lalu nanti kemudian setelah sudah beberapa karakter dibuat, lalu saya buat master yang baru untuk membuat style yang lebih tebal, misalnya black gitu. Nah, kalau untuk style regular biasanya stemnya itu antara 75 atau 70 ya sampai 90. Nah, kalau saya tuh biasanya di 80 ya, kita buat 80 ya. 80 unit. Atau kita buat 90 ya, kita buat 90 ya. Biar berasa gitu tebalnya. Jangan lupa overshoot saya biasanya 10 unit ya, dari bawah baseline atau dari atas excite atau caps ya. Sambil diperhatikan ketebalan stroke-nya ya, ketebalan si setiap stroke sebisa mungkin dibuat seimbang ya. Dan juga posisi notes, sebisa mungkin posisi notes itu memang ada di bagian-bagian yang memang dia lurus ya. Nah, seperti ini. Di titik ekstrema. Jadi memang ada di posisi-posisi yang memang dia ada di dia sebelah sini, jadi si handle-nya tuh lurus posisinya gitu. Jadi memudahkan untuk si bentuk itu jadi lebih mudah diatur ya. Dan juga lebih mudah dibaca oleh sistem rendering di komputer ya. Ya. Sudah. Nah, ini saya tambahkan serif di sini, saya buat potong aja. Ya, seperti ini ya. Jadi sambil juga sering diukur ya, artinya ketebalan stroke ini sebisa mungkin diukur. Jadi seberapa jauh kontrasnya nih antara stroke stem sama stroke yang atas, stroke curve yang ini. Ini kan 66 ya. Kalau dilihat dari sini mungkin agak berbeda sedikit ya. Saya buat kalau curve-nya di sini agak menekuk, kalau di sini enggak. Tapi sepertinya lebih oke begini ya. Sepertinya lebih oke yang begini ya. Nah, dilihat ini 66. Nah, stroke bawah juga kalau bisa jangan terlalu jauh dari stroke yang atas. Ini dibuat juga 66 ya, atau 67 ya. Di tengah juga ya sepertinya sudah oke ya.
saya lebih suka yang ini daripada yang sketsanya ya. Karena memang begitu ya, artinya konsep itu bisa berkembang dan berubah di tengah jalan. Kalau memang ternyata aplikasi di tengah jalan ada satu hal yang menarik gitu, jadinya berubah ya nggak masalah, tergantung bagaimana si font ini dikembangkan gitu. Memang lebih jadi lebih menariknya prosesnya tuh di situ gitu. Nah, ini saya sudah jadi ya huruf A-nya, saya kira udah cukup bagus. Yang perlu diperhatikan ketika membuat huruf A ya tadi ya, artinya huruf A itu memang banyak stroke-nya ya. Ya, huruf A ini memang banyak stroke-nya ya, artinya dia memang rentan untuk mengalami penumpukan stroke ya huruf ini ya. Jadi ada huruf ya, di huruf A double story ini ada stem, lalu ada stroke horizontalnya ini yang di atas satu, yang di tengah satu, yang di bawah satu. Jadi kalau di sini juga ada serifnya. Jadi memang bagaimana caranya ya, tantangannya itu ya bagaimana caranya supaya si huruf A ini memang seimbang gitu antara si stroke dan si white space. Jadi jangan sampai memang si stroke ini saling bertubrukan ya, menabrak satu sama lain. Bagaimana caranya supaya dia seimbang gitu. Si ukuran stroke-nya itu tetap terukur gitu, tetap ada konsistensi antara atas bawah dan dengan huruf-huruf yang lain, tapi dia juga tetap menyisakan ruang lega di white space-nya gitu. Karena ketika nanti dibaca di ukuran kecil nih, ketika di ukuran segini nih misalnya, nah ini yang di preview ini, dia akan terasa tuh kalau misalnya stroke-nya terlalu tebal yang di tengah, dia jadinya memakan white space-nya, jadi terlalu nggak enak ketika dibaca di ukuran kecil itu. Dan ini biasanya masalah-masalah seperti ini, ketidakseimbangan antara white space sama stroke, ketebalan stroke tuh biasanya lebih muncul nanti ketika di style-style yang tebal ya, seperti black, bold, begitu. Jadi gimana caranya supaya si stroke ini seimbang nih, white space dan stroke-nya. Dan juga jangan lupa si joint. Nah biasanya tuh permasalahannya juga ketika membuat huruf A itu ini di bagian sini nih, kadang dia nggak ada ada terlalu banyak penebalan ya di joint ya, di sambungan antara ini sama si stroke ini. Kalau misalnya kita lihat ya, kita lihat di beberapa tipografi lain yang memang kurang diolah lagi. Jadi memang bagian-bagian sini nih sering mengalami penebalan gitu. Bagian sambungan-sambungan khususnya di sini nih ya, antara stem dan si stroke yang curve ya. Nah ini harus lebih diperhatikan lagi. Nah kalau seperti ini kan, jadi kalau begini kan jadi terlihatnya terlalu tebal. Di bagian sini ada penumpukan nih, sini tebal, sini juga tebal gitu. Kita balikan lagi seperti tadi. Ya, itu huruf A. Nanti kita coba bahas bagaimana cara membuat huruf yang lainnya.